Halo teman-teman, seperti pada video perkenalan tadi, saya akan memperkenalkan diri saya kembali. Perkenalkan, nama saya Angelia Kristina Putri Prasetyo dengan nomor NIM 1905520060, program S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tugubang Semarang. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini Angel ingin berbagi ilmu, berbagi materi mengenai standar audit. Pada kesempatan kali ini akan membahas dua materi, yaitu yang pertama standar audit 560 peristiwa kemudian, dan nanti materi kedua yaitu standar audit 570 mengenai kelangsungan usaha. Tanpa berlama-lama, mari kita ke materi yang pertama. Ya, materi yang pertama yaitu standar audit 560 peristiwa kemudian. Nah, sebelum lanjut, teman-teman perlu tahu apa arti dari peristiwa kemudian. Peristiwa kemudian adalah peristiwa atau kejadian yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor, dan fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan keuangan. Jadi, peristiwa yang terjadi atau kejadian terjadi ketika tanggal laporan keuangan atau setelah tanggal laporan keuangan dan sebelum tanggal laporan auditor. Itu pengertian peristiwa kemudian, teman-teman. Lalu SA ini mengatur mengenai apa? Standar audit ini berhubungan dengan tanggung jawab auditor yang berkaitan dengan peristiwa kemudian dalam suatu audit atas laporan keuangan. Jadi standar audit ini mengatur tanggung jawab auditor dalam mengaudit laporan keuangan dan dalam ketika peristiwa kemudian ini terjadi. Lalu pada slide selanjutnya, nah, peristiwa kemudian pada laporan keuangan. Laporan keuangan bisa saja atau memungkinkan terjadinya adanya perubahan. Nah, sudah banyak kerangka laporan yang menyatakan atau merujuk pada peristiwa ini. Kerangka tersebut mengidentifikasi adanya dua peristiwa, yaitu yang pertama, peristiwa yang menyediakan bukti audit tentang kondisi yang ada pada tanggal laporan keuangan. Jadi peristiwa ini menyajikan atau menyediakan bukti audit tentang kondisi yang ada atau peristiwa yang terjadi pada tanggal laporan keuangan. Lalu kondisi yang kedua yaitu yang B, peristiwa yang menyediakan bukti audit tentang kondisi setelah tanggal laporan keuangan. Jadi peristiwa ini menyajikan bukti audit tentang kondisi setelah tanggal laporan keuangan. Kalau yang tadi yang ada pada tanggal laporan keuangan, kondisi yang kedua yaitu setelah tanggal laporan keuangan. Lalu standar audit ini berlaku efektif pada atau setelah tanggal yang pertama yaitu tanggal 1 Januari 2013 untuk emiten, dan yang kedua 1 Januari 2014 untuk entitas selain emiten. Lalu ke slide selanjutnya yaitu tujuan auditor. Apa sih tujuan auditor dalam standar audit ini? Yang pasti memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang apakah peristiwa yang terjadi itu antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor yang mengharuskan atau mewajibkan adanya penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan keuangan. Secara tepat telah digambarkan dalam laporan keuangan tersebut sesuai dengan kerangka laporan keuangan yang berlaku. Jadi tujuan auditor sendiri itu dalam standar audit ini tuh memperoleh bukti audit yang cukup, yang kuat, dan yang tepat tentang apakah peristiwa ini terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor, yang dimana mengharuskan laporan tersebut mengalami penyesuaian dan pengungkapan dalam siklusnya ya teman-teman. Jadi dan laporan ini secara tepat telah digambarkan dalam laporan keuangan. Lalu yang kedua apa teman-teman tujuan auditor? Yang kedua yaitu merespon secara tepat fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor, yang mana jika diketahui oleh auditor pada tanggal tersebut kemungkinan menyebabkan auditor mengubah laporan auditnya. Jadi apabila ada
fakta lain yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor, yang mana jika diketahui oleh auditor pada tanggal tersebut, kemungkinan besar menyebabkan auditor mengubah laporan auditnya dan disesuaikan dengan fakta yang terjadi. Nah, ini untuk definisi-definisi istilah yang ada pada standar audit ini, teman-teman. Yang pertama yaitu tanggal laporan keuangan. Kalau menurut Angel, tanggal laporan keuangan teman-teman tentu sudah tahu ya teman-teman. Tanggal laporan keuangan itu tanggal terakhir dari periode yang dicakup oleh laporan keuangan. Jadi tanggal terakhir bisa dibilang tanggal yang ada pada laporan keuangan ya teman-teman. Lalu yang kedua, tanggal pengesahan laporan keuangan. Kalau tadi kan tanggal laporan, ini tanggal disahkannya laporan keuangan tersebut dan ditandatangani lah istilahnya teman-teman oleh pihak yang berwenang, dan pihak yang berwenang menyatakan bertanggung jawab atas semua isi laporan keuangan tersebut. Itu tanggal pengesahan teman-teman. Lalu yang ketiga ada tanggal laporan auditor. Kalau tadi tanggal laporan keuangan tanggal terakhir dari periode terakhir. Kalau tanggal laporan auditor itu tanggal yang dicantumkan auditor di dalam laporannya. Jadi di dalam laporan auditor pasti ada tanggal teman-teman. Nah, itu yang disebut sebagai tanggal laporan keuangan. Lalu yang keempat itu tanggal terbit laporan keuangan. Tanggal terbit laporan keuangan, tanggal tersedianya laporan auditor dan laporan keuangan bagi bagi pihak ketiga. Jadi laporan keuangan dan laporan auditor ini diterbitkan bagi pengguna pihak ketiga, mungkin bisa saja investor atau kreditur atau debitur. Lalu yang terakhir adalah TKP, itu peristiwa kemudian teman-teman. Jadi sama seperti yang dijelaskan tadi di awal, peristiwa kemudian adalah peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor. Nah, peristiwa yang terjadi pada tanggal laporan keuangan dan dengan tanggal laporan auditor. Ketentuannya, auditor harus melaksanakan prosedur audit dan memastikan bahwa seluruh peristiwa antara tanggal laporan keuangan dengan tanggal laporan auditor yang mengharuskan adanya penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan keuangan telah diidentifikasi. Namun, auditor tidak diperkenankan melakukan prosedur audit tambahan. Ya, jadi teman-teman, ketentuannya itu auditor harus melaksanakan prosedur audit dan memastikan bahwa seluruh peristiwa antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor yang mengharuskan adanya penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan telah diidentifikasi. Jadi laporan keuangan ini sudah diaudit, lalu mengharuskan adanya penyesuaian atau pengungkapan, namun auditor itu tidak diizinkan atau tidak diperkenankan melakukan prosedur audit tambahan. Auditor harus mempertimbangkan penilaian resiko auditor dalam menetapkan sifat dan luas prosedur audit yang harus mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, memperoleh satu pemahaman tentang prosedur yang telah ditetapkan. Jadi, auditor itu mendapat pemahaman mengenai prosedur apa saja yang telah ditetapkan oleh perusahaan yang menyangkut dengan penyusunan laporan keuangan. Lalu yang kedua, meminta keterangan dari pihak internal perusahaan, baik dari manajemen maupun pihak yang bertanggung jawab atas isi laporan keuangan dan peristiwa yang terjadi. Lalu yang ketiga, membaca risalah rapat ketika ada tentang pemilik, manajemen, dan pihak yang bertanggung jawab. Jadi membaca risalah atau rapat, lalu auditor mengambil kesimpulan dari risalah tersebut. Lalu yang keempat, membaca laporan keuangan interim terakhir NPS. Nah teman-teman, kita ke materi selanjutnya itu fakta setelah tanggal laporan auditor sebelum tanggal laporan keuangan terbit. Yang pertama,
membahas hal tersebut dengan manajemen dan jika relevan dengan pihak bertanggung jawab atas tata kelola. Persetujuan manajemen untuk memberitahu auditor atas fakta-fakta yang mungkin mempengaruhi laporan keuangan. Jadi apabila ada fakta yang terjadi atau fakta yang muncul yang bisa jadi atau memungkinkan mempengaruhi laporan keuangan, manajemen harus segera memberitahu auditor karena ini menyangkut dengan prosedur audit dengan proses audit yang ada. Jadi wajib hukumnya seorang manajemen memberitahu auditor ketika ada fakta-fakta yang terjadi yang bisa saja atau mungkin mempengaruhi laporan keuangan. Lalu yang kedua, menentukan apakah laporan keuangan tersebut memerlukan perubahan. Namun dalam beberapa yurisdiksi manajemen mungkin tidak diisyaratkan oleh peraturan perundang-undangan untuk menerbitkan laporan keuangan yang sudah diubah. Jadi faktanya apakah memungkinkan atau menentukan apakah laporan keuangan tersebut memerlukan perubahan. Namun dalam beberapa yurisdiksi manajemen mungkin tidak disyaratkan atau tidak diperbolehkan oleh undang-undang untuk menerbitkan laporan keuangan yang sudah diubah. Lalu yang ketiga, meminta keterangan bagaimana manajemen akan memperlakukan hal tersebut dalam laporan keuangan. Jadi auditor meminta keterangan nih bagaimana sikap dari manajemen akan memperlakukan hal tersebut terhadap laporan keuangan. Nah, lalu selanjutnya yaitu perubahan mengenai laporan keuangan. Apabila manajemen mengubah laporan keuangan, kondisi yang pertama yang terjadi maka 1. Melaksanakan prosedur audit yang diperlukan dalam kondisi atas perubahan tersebut. Jadi auditor melakukan prosedur audit yang diperlukan atau disesuaikan dengan kondisi yang ada, kondisi perubahan tersebut ya teman-teman. Jadi ketika ada perubahan, maka auditor akan melaksanakan prosedur audit yang diperlukan atau disesuaikan dengan kondisi atas perubahan tersebut. Lalu yang kedua, memperluas prosedur audit untuk memberikan bukti mengenai peristiwa kemudian. Jadi auditor diizinkan untuk memperluas jangkauannya, memperluas prosedur auditnya untuk memberikan bukti mengenai peristiwa kemudian atau peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor. Lalu yang ketiga, menyediakan suatu laporan auditor baru. Apabila ada perubahan laporan keuangan, tentu akan sangat mempengaruhi hasil dari laporan auditor ya. Apabila terjadi perubahan, maka bisa jadi atau mungkin saja atau mungkin harus auditor harus menyediakan suatu laporan auditor baru sesuai dengan perubahan laporan keuangan tersebut. Lalu selanjutnya, masih dalam materi perubahan laporan keuangan, apabila peraturan perundang-undangan tidak melarang manajemen untuk membatasi perubahan atas laporan keuangan yang disebabkan oleh pengaruh peristiwa, maka yang pertama, mengubah laporan auditor dengan memasukkan suatu tanggal tambahan yang dibatasi sampai dengan perubahan tersebut. Jadi auditor mengubah laporannya dengan cara memasukkan suatu tanggal tambahan yang dibatasi sampai dengan perubahan tersebut. Jadi tidak terus-menerus ditambahkan tanggal itu ya teman-teman. Jadi ada batas waktunya sampai dengan perubahan tersebut. Lalu yang kedua, menyajikan suatu laporan audit baru atau laporan auditor yang diubah meliputi suatu pernyataan. Jadi auditor ini menyediakan laporan audit baru atau laporan auditor yang sudah diubah, yang sudah disesuaikan dengan perubahan laporan keuangan meliputi suatu pernyataan. Jadi hasilnya itu menghasilkan suatu pernyataan baru ya teman-teman, karena harus disesuaikan dengan perubahan laporan keuangan. Lalu selanjutnya, apabila manajemen tidak merubah laporan keuangan namun auditor yakin bahwa laporan tersebut perlu diubah, maka jadi apabila manajemen merasa tidak perlu merubah laporan keuangan namun
auditor yakin bahwa laporan tersebut memerlukan perubahan, maka yang terjadi yang pertama, jika laporan auditor belum diserahkan kepada entitas, auditor harus mengubah opininya. Jadi, ketika laporan auditor itu belum diserahkan kepada entitas, auditor harus atau masih bisa mengubah opininya dan disesuaikan dengan perubahan laporan keuangan tersebut. Lalu yang kedua, jika laporan audit telah diserahkan kepada entitas, auditor harus memberitahu manajemen, dan kecuali jika semua pihak bertanggung jawab atas tata kelola, agar tidak menerbitkan laporan keuangan kepada pihak ketiga sebelum perubahan dibuat. Jadi apabila laporan auditor sudah diserahkan kepada entitas, auditor harus segera memberitahu pihak manajemen atau pihak perusahaan atau siapapun yang bertanggung jawab atas tata kelola tersebut agar tidak menerbitkan laporan keuangan kepada pihak ketiga sebelum perubahan dibuat. Jadi sebelum perubahan dibuat, auditor harus segera memberitahu pihak manajemen untuk tidak memberikan atau tidak menerbitkan laporan keuangan kepada pihak ketiga. Takutnya akan menimbulkan salah tafsir atau salah informasi mengenai laporan keuangan perusahaan tersebut, teman-teman. Nah, lalu tindakan auditor dalam mencegah pengguna mempercayai laporan auditor. Jadi tindakan auditor ini dilakukan dalam upaya untuk mencegah pengguna mempercayai laporan auditor. Yang pertama, auditor mungkin perlu memenuhi kewajiban hukum pada waktu auditor telah memberitahu manajemen untuk tidak menerbitkan laporan keuangan dan manajemen telah menyetujuinya. Jadi auditor bisa memenuhi kewajiban atau perlu memenuhi kewajiban hukum pada waktu auditor telah memberitahu manajemen untuk tidak menerbitkan laporan keuangannya dan manajemen telah menyetujuinya. Lalu yang kedua, jika manajemen telah menerbitkan laporan keuangan walaupun ada pemberitahuan untuk tidak menerbitkan, maka sebagai konsekuensinya auditor mungkin mempertimbangkan adalah tepat untuk mencari advies hukum. Jadi apabila pihak manajemen maupun pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola sudah diberitahu oleh auditor untuk tidak menerbitkan namun tetap diterbitkan laporan keuangan tersebut, maka lebih baik auditor mempertimbangkan untuk mencari advies hukum atau perlindungan hukum. Lalu fakta setelah laporan keuangan terbit, teman-teman. Jadi fakta-fakta ini terjadi setelah laporan keuangan diterbitkan. Apa saja yang memungkinkan atau apa saja yang dibahas dalam fakta ini? Pertama, membahas hal tersebut dengan manajemen dan jika relevan dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Jadi ketika fakta ini terjadi setelah setelah laporan keuangan terbit, maka auditor berhak membahas hal tersebut dengan manajemen dan jika relevan dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Jadi auditor membahas dengan pihak internal manajemen atau membahas dengan pihak internal perusahaannya, teman-teman. Lalu yang kedua, menentukan apakah laporan keuangan memerlukan perubahan atau tidak. Jadi istilahnya kayak ada fakta baru yang muncul atau yang diketahui setelah laporan keuangan terbit. Nah, apakah fakta ini itu menentukan apakah laporan keuangan akan berubah atau tidak. Yang ketiga, meminta keterangan bagaimana manajemen bermaksud untuk menyelesaikan hal tersebut dalam laporan keuangan. Jadi auditor meminta keterangan atau meminta pernyataan dari pihak manajemen dan perusahaan. Jadi fakta ini tuh mau diselesaikan bagaimana dalam laporan keuangan tersebut. Lalu ke materi selanjutnya, jika manajemen merubah laporan keuangan, ada 4 kemungkinan yang terjadi atau hal yang dapat dilakukan. Ada 4 kemungkinan. Yang pertama, melaksanakan prosedur audit yang diperlukan dalam kondisi atas perubahan tersebut. Jadi auditor melakukan atau melaksanakan prosedur audit yang diperlukan dan disesuaikan dengan kondisi perubahan tersebut.
Yang B, menelaah tahap-tahap yang dilakukan oleh manajemen untuk memastikan bahwa setiap pihak mengerti akan informasi situasi tersebut. Jadi auditor itu menelaah satu persatu tahap yang dilakukan oleh manajemen untuk memastikan bahwa setiap pihak mengerti akan informasi situasi tersebut. Lalu yang ketiga, yang C, memperluas prosedur audit dan menyerahkan laporan auditor baru atas laporan keuangan yang diubah. Jadi auditor itu sudah memperluas prosedur auditnya, sudah memperbaiki prosedur auditnya dan disesuaikan dengan perubahan laporan keuangan tersebut, teman-teman. Ketika sudah diperluas, diperbaiki sesuai dengan laporan keuangan yang diubah, lalu menyerahkan laporan auditor yang baru atas laporan keuangan yang diubah. Yang keempat, apabila peraturan perundang-undangan tidak melarang manajemen untuk membatasi perubahan, maka ubah laporan auditor dan diserahkan laporan auditor yang baru. Jadi apabila peraturan perundang-undangan tidak melarang manajemen untuk membatasi perubahan, maka auditor akan merubah laporan auditor dan menyerahkan laporan auditor yang baru. Baik teman-teman, demikian materi standar audit 560 peristiwa kemudian. Semoga dapat bermanfaat dan dapat dimengerti dengan mudah ya teman-teman. Lalu kita akan ke materi selanjutnya, yaitu materi 570 mengenai kelangsungan usaha. Audit 570 kelangsungan usaha atau kelanjutan usaha yang disusun oleh saya sendiri, Angelia Sutina Prasetyo, berdasarkan standar audit 570 yang diterbitkan oleh IAI ya teman-teman. Pertama-tama kita akan membahas tentang ruang lingkup. Yang pertama, ruang lingkup dari standar audit ini apa saja? Ruang lingkupnya adalah tanggung jawab auditor atas laporan keuangan terhadap penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen dalam penyusunan laporan keuangan. Jadi tanggung jawab auditor atas laporan keuangan ini dan terhadap penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen dalam penyusunan laporan keuangan. Slide selanjutnya yaitu asumsi kelangsungan usaha. Penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen juga relevan bagi entitas sektor publik. Entitas dipandang bertahan dalam bisnis untuk masa depan yang dapat diprediksi. Laporan keuangan umumnya disusun atas suatu basis kelangsungan usaha. Ketika penggunaan asumsi kelangsungan usaha tidak tepat, maka aset dan liabilitas atas dasar entitas akan mampu untuk merealisasikan asetnya dan melunasi liabilitasnya. Peristiwa atau kondisi dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan suatu entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Dalam sektor publik dapat mencakup situasi yang di dalamnya entitas sektor publik mengalami kekurangan pendanaan untuk melanjutkan eksistensinya. Lalu tanggung jawab penilaian atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Beberapa kerangka pelaporan keuangan mengandung suatu ketentuan eksplisit bagi manajemen untuk membuat suatu penilaian spesifik atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Namun, karena asumsi kelangsungan usaha merupakan suatu prinsip yang fundamental atau prinsip yang mendasar, maka mengharuskan manajemen menilai kemampuan entitas. Tanggung jawab manajemen untuk menilai kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya dan pengungkapan yang terkait dalam pelaporan keuangan ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Pertimbangan kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usaha.
Apa saja sih pertimbangan kemampuan entitas yang digunakan untuk mempertahankan kelangsungan usaha? Yang pertama yaitu tingkat ketidakpastian yang berkaitan dengan hasil suatu peristiwa atau kondisi meningkatkan secara signifikan hasil yang terjadi. Yang kedua, ukuran dan kompleksitas entitas, sifat dan kondisi bisnis, serta tingkat keterpengaruhannya oleh faktor eksternal, mempengaruhi pertimbangan tentang hasil peristiwa atau kondisi. Lalu yang ketiga, pertimbangan tentang masa depan didasarkan pada informasi yang tersedia ketika pertimbangan dilakukan. Nah, lalu apa tanggung jawab auditor mengenai standar audit ini? Tanggung jawabnya yaitu memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang ketepatan penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen perusahaan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Jadi seorang auditor itu diwajibkan untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang ketepatan mengenai penggunaan asumsi kelangsungan usaha yang digunakan oleh manajemen dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Kemampuan auditor untuk mendeteksi kesalahan penyajian material adalah lebih besar untuk peristiwa atau kondisi di masa depan yang dapat menyebabkan suatu entitas untuk berhenti mempertahankan kelangsungan usahanya. Jadi auditor itu mempunyai kemampuan untuk mendeteksi kesalahan penyajian material yang dimana dapat berpengaruh atau menyebabkan suatu entitas untuk berhenti mempertahankan kelangsungan usahanya. Lalu, apa tujuan auditor dalam standar audit ini? Yang pertama, memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang ketepatan penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen. Jadi, tujuan auditor dalam standar audit ini sama seperti tanggung jawab auditor, yaitu memperoleh bukti yang cukup, yang benar, yang kuat, dan yang tepat tentang apakah manajemen sudah tepat dalam menggunakan asumsi kelangsungan usaha tersebut. Lalu yang kedua, menyimpulkan dari bukti audit apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait. Jadi dari bukti audit itu, auditor dapat menyimpulkan apakah ada suatu ketidakpastian material yang terkait. Lalu yang ketiga, untuk menentukan dampak terhadap laporan auditor. Tentu standar audit ini ujung-ujungnya akan apakah ada dampaknya terhadap laporan auditor itu sendiri. Nah, lalu ke materi selanjutnya yaitu prosedur penilaian risiko dan aktivitas terkait. Auditor harus mempertimbangkan apakah terdapat peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan yang signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Prosedur penilaian risiko membantu auditor untuk menentukan apakah penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen kemungkinan merupakan suatu isu yang penting dan dampaknya terhadap perencanaan audit. Prosedur tersebut juga memungkinkan pembahasan dengan manajemen yang lebih tepat waktu, termasuk pembahasan tentang rencana manajemen dan resolusi setiap isu kelangsungan usaha yang teridentifikasi. Lalu yang terakhir, auditor harus tetap waspada selama audit terhadap bukti audit atas peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Lalu, pengevaluasian atas penilaian manajemen. Jadi, penilaian manajemen ini dievaluasi oleh seorang auditor. Apa saja evaluasinya? Yang pertama, auditor harus mengevaluasi penilaian manajemen atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Jadi auditor melakukan evaluasi terhadap penilaian manajemen atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Lalu yang kedua, dalam mengevaluasi, auditor harus mencakup periode yang sama seperti yang digunakan oleh manajemen untuk membuat penilaiannya seperti yang diisyaratkan oleh kerangka laporan keuangan yang berlaku. Hal yang ketiga, jika penilaian manajemen atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan periodenya kurang dari 12 bulan, maka auditor harus meminta manajemen untuk memperluas periode penilaiannya. Jadi, apabila ketika
auditor melakukan evaluasi terhadap penilaian manajemen. Namun, penilaian manajemen atas kemampuan entitas itu periodenya kurang dari 12 bulan, maka auditor berhak atau harus meminta manajemen untuk memperluas periode periode penilaiannya kembali. Lalu yang keempat, auditor harus mempertimbangkan apakah penilaian manajemen mencakup seluruh informasi relevan yang diketahui oleh auditor. Jadi auditor juga harus mempertimbangkan apakah penilaian yang dilakukan oleh manajemen ini mencakup seluruh informasi relevan yang diketahui oleh auditor. Nah, periode setelah penilaian manajemen, auditor tetap waspada terhadap kemungkinan adanya peristiwa yang diketahui, baik yang terjadwal maupun yang tidak terjadwal, atau kondisi yang akan terjadi setelah periode penilaian yang digunakan oleh manajemen yang dapat menimbulkan pertanyaan tentang ketepatan penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen dalam penyusunan laporan keuangan. Jadi auditor itu harus tetap waspada ya teman-teman terhadap kemungkinan yang terjadi adanya peristiwa yang diketahui, baik yang terjadwal maupun yang tidak terjadwal. Jadi sehingga penilaian yang digunakan manajemen ini yang dapat menimbulkan pertanyaan tentang ketepatan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen dalam penyusunan laporan keuangan. Lalu prosedur audit tambahan ketika peristiwa atau kondisi teridentifikasi. Yang pertama, jika manajemen belum melakukan suatu penilaian, maka auditor meminta manajemen untuk melakukan penilaian tersebut. Lalu yang kedua, mengevaluasi rencana manajemen atas tindakan di masa depan yang berkaitan dengan penilaian kelangsungan usaha entitas. Lalu yang ketiga, jika entitas telah membuat suatu perakiraan arus kas dan analisis atas perakiraan tersebut merupakan suatu faktor yang signifikan dalam mempertimbangkan hasil masa depan. Lalu yang keempat, mempertimbangkan apakah setiap fakta atau informasi telah tersedia sejak tanggal dilakukannya penilaian tersebut. Yang terakhir, meminta representasi tertulis dari manajemen dan jika relevan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Nah, lalu kesimpulan yang dihasilkan auditor dan pelaporannya. Berdasarkan bukti audit yang diperoleh, auditor harus menyimpulkan apakah menurut auditor terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang baik secara individual maupun kolektif dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Jadi, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, berdasarkan bukti audit yang ada, auditor harus bisa menyimpulkan apakah menurut auditor terdapat adanya suatu ketidakpastian material yang berkaitan dengan peristiwa atau kondisi baik secara individual maupun secara kolektif dapat menyebabkan keraguan yang signifikan atas kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Nah, lalu materi selanjutnya, penggunaan asumsi kelangsungan usaha sudah tepat tetapi terdapat suatu ketidakpastian material. Jadi ini kondisi yang berbeda teman-teman. Penggunaan asumsi kelangsungan usaha ini sudah tepat, namun terdapat suatu ketidakpastian material. Yang pertama, menjelaskan. Jadi ini yang pertama yang harus diketahui, harus dilakukan ya teman-teman. Menjelaskan secara memadai peristiwa atau kondisi utama yang menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Yang kedua, yang B, mengungkapkan secara jelas bahwa terdapat ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Nah, lalu selanjutnya, menekankan keberadaan suatu
ketidakpastian material yang berkaitan dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Yang kedua, mengarahkan perhatian pada catatan atas laporan keuangan. Nah, ini ada 4 kondisi atau 4 kejadian atau peristiwa ya teman-teman. Yang pertama, penggunaan asumsi kelangsungan usaha yang tidak tepat. Jika laporan keuangan telah disusun berdasarkan suatu basis kelangsungan usaha, tetapi menurut pertimbangan auditor, penggunaan asumsi kelangsungan usaha dalam laporan keuangan oleh manajemen adalah tidak tepat, maka auditor harus menyatakan suatu opini tidak wajar. Jadi ini auditor telah mengaudit dan menghasilkan hasil bahwa penggunaan asumsi kelangsungan usaha yang digunakan oleh manajemen perusahaan tidak tepat, maka auditor harus menyatakan suatu opini yang tidak wajar. Lalu kondisi yang kedua yaitu keengganan manajemen untuk membuat atau memperluas penilaiannya. Jadi ini manajemen dalam kondisi tidak mau atau tidak berkenan untuk membuat atau memperluas penilaiannya. Jika manajemen tidak mau membuat atau memperluas penilaiannya bila diminta oleh auditor, maka auditor harus mempertimbangkan implikasinya terhadap laporan auditor. Jadi jika tidak mau, maka auditor wajib untuk mempertimbangkan implikasinya. Apa implikasinya terhadap laporan auditor? Hal yang ketiga, komunikasi dengan pihak bertanggung jawab atas tata kelola. Jika semua pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terlibat dalam pengelolaan entitas, auditor harus mengkomunikasikan dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Hal yang keempat, penundaan signifikan dalam persetujuan atas laporan keuangan. Jika terjadi penundaan yang signifikan dalam persetujuan atas laporan oleh manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola setelah tanggal laporan keuangan, maka auditor harus menanyakan alasan penundaan tersebut. Jadi, apabila adanya penundaan yang signifikan dalam persetujuan atas laporan keuangan ini, maka auditor harus menanyakan kenapa kok ini ditunda laporan keuangannya, dan jadi harus menanyakan alasan yang pasti, alasan yang tepat mengapa penundaan tersebut terjadi, teman-teman. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, teman-teman. Terima kasih sudah mau mendengarkan. Oh ya, teman-teman, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, di masa pandemi ini, di masa yang mungkin bagi kita semua orang ini susah, namun saya ingin menyampaikan teman-teman bahwa kita harus tetap optimis, kita harus tetap semangat dalam menjalani aktivitas kita, menjalani kehidupan kita, menjalani apapun yang kita lakukan dengan ikhlas, sabar, dan tetap tanggung jawab atas diri kita masing-masing, teman-teman. Satu hal yang menurut saya penting, teman-teman, yaitu karakter. Seorang mahasiswa, seorang pekerja, seseorang lah istilahnya, teman-teman, harus mempunyai karakter yang baik, karakter yang berdampak untuk lingkungan sekitar, dan karakter yang bisa berguna bagi banyak orang. Satu kata-kata yang membuat saya tertarik yaitu karakter itu memang tidak nampak, namun karakter itu berdampak. Artinya karakter itu tidak bisa kita lihat, tapi karakter itu sangat berdampak bagi hidup kita dan bahkan bagi orang lain. Demikian, teman-teman, yang dapat saya sampaikan. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga protokol kesehatan, kita sukseskan program vaksin pemerintah, dan tetap semangat.